Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Saudara Bareskrim Polri kembali periksa Kepala BP2MI Benny Ramdhani untuk mengungkap dugaan keterlibatan sosok berinisial T sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Sebelumnya dalam laporan KPAI menyebut ada 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah sekitar 80.000 anak. Bareskrim Polri kembali memanggil Kepala BP2MI Benny Ramdhani soal sosok berinisial T yang diduga pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung. Benny menegaskan pihaknya fokus pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, di mana tenaga kerja asal Indonesia diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja untuk bekerja dalam bisnis judi dan scamming online. Sebelumnya, Benny diperiksa pada Senin pekan lalu. Benny mengklaim dirinya telah menjelaskan siapa sosok T kepada penyidik. Lebih tadi 22 pertanyaan, ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tanda tangani terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi. Maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Benny Ramdhani mengaku sudah melaporkan siapa sosok T itu kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Benny, Presiden hingga Menko Polhukam saat itu kaget usai dirinya menyebut soal sosok T tersebut. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu? Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Judi online menyasar semua kalangan. Dalam laporan KPAI, 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah 80.000. Berdasarkan data PPATK, transaksi judi online di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Di tahun 2019, transaksi judi online tercatat sebesar 6,18 triliun rupiah. Sementara di tahun 2021 dan 2022 tercatat sebesar 57,91 triliun rupiah dan 104,42 triliun rupiah. Sementara di kuartal pertama tahun 2024 tercatat mencapai 101 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Polhukam hingga Juni 2024, sebanyak 80.000 orang pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun. Selanjutnya sebanyak 440.000 orang berusia antara 10 hingga 20 tahun. Sementara untuk usia antara 21 tahun hingga 30 tahun sebanyak 520.000 orang, usia 31 hingga 50 tahun menjadi kategori terbanyak pemain judi online, yaitu sebanyak 1,64 juta orang. Terakhir, untuk usia di atas 50 tahun sebanyak 1,35 juta orang. Fenomena judi online semakin meluas dan tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu. Data PPATK menyebutkan sebanyak 51% pemain judi online merupakan pegawai swasta. Sementara 17% diketahui berprofesi sebagai pengusaha dan 10% sebagai pedagang. Untuk kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 8%, sementara anggota TNI Polri dan ibu rumah tangga masing-masing 3%. Sementara pegawai negeri dan swasta hingga pengangguran masing-masing 1%. Laporan KPAI menyebut 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah 80.000 anak. Sementara Menkominfo Budi Ari menyebut 80% pemain judi online setor deposit di bawah Rp100.000. Itu datanya dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahwa pemain judi online ini adalah rakyat kecil. Kita tidak menyalahkan rakyat kecil, makanya tugas kita adalah bagaimana mereka disadarkan. Kalian jangan main judi online karena kalian itu ditipu oleh bandar-bandar. Makanya statement saya adalah judi online adalah penipuan terbesar untuk rakyat Republik Indonesia. Kita ditipu mentah-mentah, rakyat ditipu mentah-mentah.
Selain pemerintah hingga penegak hukum, masyarakat juga diimbau proaktif mencegah dan memberantas berkembangnya judi online. Tim Liputan Kompas TV.